ini akan segera kita sama-sama mulaikan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kegiatan Basful Masail ini kita mulaikan. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan tentang tata cara bagaimana struktural di dalam kita melaksanakan Basful Masail. Jadi di dalam Basful Masail ini nanti di sana ada beberapa. Di sana ada disebut dengan mushaf, yang dimana nanti mushaf ini akan meluruskan pendapat-pendapat para asatiz, yaitu para peserta musyawirin. Kemudian sebenarnya ada istilahnya prumus, tetapi di sini kita bisa mengatakan acara ini adalah acara awal. Jadi prumus ini tiba-tiba sudah disebutkan. Jadi saya sekaligus di sini sebagai prumus dan kemudian sebagai moderator sekaligus. Dan kemungkinan insya Allah untuk bulan depannya nanti kita akan membuat prumus masing dengan operator. Jadi nanti ada operator khusus, kemudian ada prumus. Nanti fungsi prumus itu yang membuat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Jadi ketika ada masalah-masalah itu nanti akan dinaikkan oleh prumus, dan prumus akan sedikit menyampaikan tentang materinya, sedikit menyampaikan materi tentang masalah tersebut. Dan untuk malam ini mari kita sama-sama mulai Basful Masail kita, tetapi terlebih dahulu kami mohon kepada mushaf kita. Jadi mushaf di sini yaitu adalah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i beserta Al-Ustazuna Haji Hulaimi. Dipersilahkan untuk menempati tempat. Ya, jadi itu nanti yang akan menjadi mushaf kita, atau yang akan menjadi pelurus tentang pendapat-pendapat daripada musyawirin. Baiklah, untuk mempercepat waktu karena ini agak lumayan larut malam, jadi untuk pembahasan kita Basful Masail kita kali ini kita akan membahas dua masalah. Nah, jadi semoga saja dua masalah ini bisa terselesaikan. Kalau memang tidak bisa dua-duanya malam ini terselesaikan, kita hanya akan membahas satu masalah. Nanti kita lihat kondisi atau waktu. Nah, jadi rumusan masalah kita pada malam hari ini yaitu adalah yang pertama tentang pernikahan dini atau pernikahan yang belum cukup umur. Dan yang kedua di sini permasalahan atau rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu adalah tentang talak bain kubro. Nah, jadi kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yang nanti yang para peserta musyawirin menanggapi dari permasalahan rumusan yang pertama ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pernikahan dini, yang dimana ini deskripsi masalah yang harus diperhatikan oleh para musyawirin. Tolong para musyawirin menyimak, dan kemudian nanti setelah para musyawirin menyimak dan mendengarkan pertanyaannya, nanti para musyawirin menanggapi deskripsi masalah tersebut. Ya, deskripsi masalah yang pertama yaitu tentang pernikahan dini, di mana pada saat ini banyak terjadi pernikahan dini di kalangan masyarakat kita atau pernikahan di bawah umur, yang dimana menurut hukum pemerintah positif pernikahan di bawah umur itu tidak diperbolehkan karena faktor umur yang masih kurang. Itu yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga tidak memperbolehkan pernikahan dini. Faktor yang dilihat di sini karena ketidaksiapan kedua mempelai di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dan baik dari segi mental maupun dari segi reproduksi. Nah, dari faktor itu pemerintah tidak memperbolehkan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, yang menjadi deskripsi masalah pada saat ini, bagaimana hukum menikahkan anak perempuan yang masih kurang umurnya yang dianggap melanggar aturan pemerintah. Sekali lagi, untuk deskripsi masalah yang pertama, bagaimana hukum menikahkan anak perempuan
yang masih kurang umurnya dan dianggap melanggar aturan pemerintah karena pemerintah melarang menikah di usia dini. Ya, silakan para musyawirin atau para asyatis untuk memberikan tanggapan terhadap deskripsi masalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu terima kasih kami ucapkan kepada perumus atau sekaligus moderator. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini yaitu sebaiknya kita memperlurus dulu tentang hukum pernikahan dini atau pelarangan tentang pernikahan dini. Jadi hukumnya di negara itu seperti apa dan hukumnya di agama itu seperti apa. Tapi kita lebih fokus ke hukum negara dulu karena yang melarang pernikahan dini adalah negara. Jadi perlu kita ketahui kata-kata atau hukum di sana itu seperti apa. Karena yang saya ketahui dalam pemerintahan, dalam undang-undang kita bahwa pernikahan yang dianggap sah itu adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara agama masing-masing. Jadi semua pernikahan itu selama dilakukan dan cara agama, maka itu di pemerintahan dianggap sah. Sedangkan di pasal lain dikatakan bahwa pernikahan yang di bawah umur itu, ini dulu ya, saya kurang tahu untuk yang sekarang, mungkin makanya saya bilang alangkah bagusnya itu diluruskan kembali hukumnya sekarang itu seperti apa. Karena kalau dulu pernikahan itu bukannya tidak dianggap sah, dianggap sah tapi tidak tercatatkan. Dalam arti karena tidak tercatatkan maka dia tidak mendapatkan hak-haknya di pemerintahan dengan status pernikahannya itu, dimana seperti hak memiliki kartu keluarga, hak memiliki harta gono gini jika bercerai, itulah yang terbatasi. Jadi yang dibatasi kalau sepengetahuan saya dulu bahwa mereka itu bukan tidak sah, tapi tidak mendapat pengakuan dari pemerintah gitu. Mungkin hanya itu. Mungkin kalau ada yang bisa lebih meluruskan hukum yang sekarang mengenai pelarangan pernikahan dini itu seperti apa, mungkin baru kita bisa menyimpulkan atau mengetahui lebih jelas tentang hal tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Suparlan yang tadi, di mana menurut Ustaz Suparlan bahwa secara pemerintah bukan tidak memperbolehkan tapi memperbolehkan, hanya saja tidak mendapatkan haknya. Ya, jadi jelas dengan kata-kata tidak memperbolehkan anak menikah di usia dini dengan tidak memberikan haknya sama halnya dengan tidak memperbolehkan. Nah, ini antara hukum agama dengan hukum pemerintah. Sekarang kita mau mengikuti yang mana? Pemerintah tidak memperbolehkan, sementara di dalam agama bagaimana? Agama memperbolehkan. Nah, jadi yang jadi titiknya itulah menikahkan. Jadi bagaimana hukum menikahkan anak perempuan yang sementara pernikahan di bawah umur itu dilarang oleh pemerintah. Berarti kalau kita melaksanakan pernikahan itu, maka kita melanggar aturan pemerintah. Nah, bagaimana tanggapan kita dengan hukum agama yang ada? Nah, jadi ini maksud daripada deskripsi masalahnya. Ya, kemudian ada yang lain yang ingin menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurang seluruh anggota musyawirin yang berbahagia, baik langsung saja. Saya akan coba-coba menanggapi persoalan
yang sudah dilemparkan tadi oleh Saudara Promos atau sekaligus sebagai moderator tentang bagaimana kita hukumnya menjalankan sebuah pernikahan setelah kita tahu bahwa pernikahan itu ada aturan tersendiri dari pemerintah. Mari kita lihat realitanya di lapangan sekarang. Ada kita lihat secara paksi mata bahwa ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang terkadang menikah pas pada usianya. Dengan demikian maka dikatakan bahwa pernikahan itu sah dengan menunjukkan kriteria persyaratannya yang tadi, yaitu dia mendapatkan sekarang dia mendapatkan buku nikah sekaligus dia mendapatkan kakak yang sekarang KTP dan kakak itu sekarang. Lalu kemudian ada kita lihat, kita jumpai di lapangan sebagian di antara pemuda dan pemudi kita yang menjalani atau yang melakoni acara pernikahan ini di bawah umur, toh juga bisa dikawinkan tetapi tidak memakai anggota-anggota yang dari pemerintahan yang sifatnya yang sifatnya akan mengadakan peraturan tersebut. Terserah kalau kita merujuk kepada apa yang dibilang tadi oleh moderator, bagaimanakah hukumnya kita menjalankan pernikahan yang seperti itu? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi saya sendiri untuk sementara dan belum tentu juga benar, hal itu bisa kita katakan dia sah walaupun tidak mengikuti aturan pemerintah. Karena di sini masih kita ragu tentang aturan pemerintah ini belum masuk dalam kata undang-undang, sehingga dia tidak mempunyai anggota yang harus bervisi ke bawah dia. Sekiranya pernikahan itu tidak boleh, tentu ada konsekuensi yang lebih berat. Tentu dia mempunyai anggota-anggota yang harus turun ke bawah, melihat ke lapangan siapa yang melaksanakan pernikahan dini ini, lalu kemudian diberikan sanksi. Nah, jadi sini tidak mungkin seorang pemerintah itu tidak tahu pernikahan seperti ini. Sengaja terkadang didiamkan, hanya konsekuensinya tidak mendapatkan buku nikah dan kakak atau KTP yang sekarang ya. Mohon maaf, KTP, kakak dan buku nikah. Nah, jadi kalau kita lihat dasar pertama pemerintah itu tidak boleh pernikahan dini dengan dasar terlalu muda. Tetapi kalau kita peti dari sejarah Islam, Rasulullah tidak pernah menentukan dari umur berapa pernikahan itu. Nah, jadi karena masih kita ngambang, belum masuk kepada undang-undang pasal berapa dan ayat berapa tentang pernikahan ini, maka untuk sementara sekatan masih boleh atau sah untuk dinikahkan. Demikian pendapat saya untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itu tadi tanggapan yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin. Jadi menikahkan anak perempuan yang di bawah usia atau yang kurang umurnya itu boleh atau sah-sah saja. Hanya saja dia tidak mendapatkan kewajibannya, dia tidak mendapatkan haknya, itu menurut hukum pemerintah. Dia tidak mendapatkan hak-hak sebagai seorang suami dan istri, yaitu contohnya seperti buku nikah, kemudian kakak dan sebagainya. Jadi menikahkan anak perempuan itu dibolehkan, itu menurut pendapat daripada Ustaz Zainuddin. Dan kemudian selanjutnya silakan bagi asatidz yang ingin menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syafi'i serta jamaah musyawirin yang berbahagia. Terkait masalah apa-apa yang disampaikan tadi oleh para musyawirin yang lain seperti Ustaz Sutarlan maupun Ustaz Jan, masalah undang-undang ya. Di sini ada undang-undang pemerintah mengatakan ada undang-undang sebelumnya, yaitu ada nomor 1 pada tahun 1974 tentang perkawinan, di mana diatur dalam undang-undang itu adalah batas usia pernikahan sehingga tidak dikatakan pernikahan dini dan bisa mendapat legalisasi dari pemerintah, yaitu adalah 16 tahun. Itu Undang-Undang Nomor 1
1974. Sedangkan direvisi lagi kemudian pada Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019. Nah, ada dirubah, yaitu batasnya adalah 19 tahun, itu ya, 19 tahun mengenai batas umur. Nah, terkait masalah ini, dengan alasan pemerintah itu ada banyaknya kasus stunting, ada anak yang pendek lah istilahnya, stunting maupun banyaknya kasus meninggal, anak meninggal atau ibu hamil meninggal. Itu yang menjadi dasar pemerintah membuat undang-undang tersebut. Tapi saya rasa sendiri bahwa inilah salah satu daripada program-program yang diajukan oleh pemerintah yang diadopsi dari Barat. Sehingga dalam Islam tujuan daripada pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan serta memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hal ini pemerintah membuat aturan-aturan tersebut untuk mendukung KB tersebut, program daripada KB 2 anak cukup itu, sehingga ditakutkan kita umat Islam ini berkembang begitu pesatnya, sehingga negara-negara minoritas kayak di Jepang, orang yang berani menikah 1, 2 bahkan digaji, yang 1 anaknya dikasih berapa uang, bahkan dari hamil sampai melahirkan sampai di sekolah dikasih. Nah, pada dasarnya di dalam agama Islam tidak ada larangan tentang pernikahan ini, pernikahan dini. Bahkan dalam hadis yang sudah masyhur, ya ma'syara syabab inistata aminkumul ba'ah, itu kan yang dihitab oleh Rasulullah syabab. Kalau kita belajar dari KBBI bahwa namanya remaja itu adalah dari 12 sampai 20, itu bukan yang dihitab oleh Rasulullah itu adalah ya masyarakat rijal itu, orang-orang dewasa, atau ya masyarakat syuyukh, orang-orang tua itu. Sehingga yang dihitab itu adalah orang-orang yang remaja. Jika kamu sudah mampu menikah maka menikah. Nah, namun keadaan yang terjadi di kita adalah kita lebih banyak mengadopsi hukum-hukum yang mendukung program pemerintah seperti KB 2 anak cukup, karena pemerintah merasa sudah tidak mungkin kurang untuk memberikan jatah PKH, apa harus mungkin seperti itu. Tapi sejatinya di dalam Islam sudah ada batasnya itu, bahwa yang dihitablah masyarakat syabab, pemuda itu, bahwa pemuda itu dari 12, yang penting sudah balik intinya, yang penting walaupun kecil, yang penting bisa buat anak kecil sah nikahnya. Nah gitu. Bahkan di dalam undang-undang tadi yang umurnya 19 tahun bisa dinikahkan dan mendapatkan legal standing atau legalisasi pemerintah dengan mengajukan dispensasi, istilahnya dispensasi dengan syarat kedua belah pihak itu memang sudah sepakat ingin menikah, bisa itu, bukan saklek ini undang-undang ya, dengan bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan bahwa si pihak mempelai laki dan mempelai perempuan itu ditanya dulu apa alasannya menikah gini. Nah gitu. Nah, terkait alasan pemerintah juga karena secara ekonomi, berarti kita seolah-olah melawan ayat Allah yang mengatakan wangkihul ayama minkumus sholihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika orang itu miskin, Allah yang akan mengayakan. Jadi seolah-olah pernikahan dini ini sudah tidak penting dalam kalau kita kaitkan pemerintah dan agama ini tidak akan bisa pernah bertemu gitu. Nah, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kita dengarkan tanggapan dari Ustaz Sahrul. Jadi secara umum bahwa
menikahkan anak di usia dini itu boleh. Itu menurut pendapat daripada Ustaz Sahrul. Silakan bagi para asatidz yang ingin menanggapi atau ingin memberikan masukan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, segenap para peserta diskusi pada malam hari ini yang sama-sama saya hormati. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir, dan pembahasan yang diangkat itu memang sangat menarik terkait mengenai pernikahan dini. Jadi inilah alasan saya kenapa sampai saat ini memang belum menikah, karena memang mendukung program pemerintah sebagai untuk menuntaskan program pernikahan dini ini. Jadi sesuai dengan, jadi dijelaskan juga di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu maksudnya adalah para pemimpin maupun para pemerintah yang lainnya. Jadi terkait mengenai pernikahan dini memang sangat-sangat menarik bagi saya, ya, sangat-sangat menarik mungkin bagi saya pribadi maupun bagi para peserta yang lain. Jadi terkait mengenai kompilasi antara hukum negara dengan hukum Islam. Makanya saya tadi menjelaskan terkait mengenai ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi sebenarnya kalau saya ingin bertanya sedikit di sini ya, karena banyak para syekh juga di sini yang akan nanti menjelaskan. Sebenarnya seperti apa standarisasi di dalam pernikahan dini itu sendiri menurut saya? Ini kalau saya bertanya. Kemudian kalau kita berbicara terkait mengenai hukum negara, jadi dijelaskan tadi bahwa ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait mengenai perkawinan juga. Kemudian ada perubahan terkait Undang-Undang Pernikahan juga atau Undang-Undang Perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, dijelaskan terkait mengenai pernikahan dini bahwa batas, ya, dijelaskan di dalam pasal 5 di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu bahwa usia minimal di dalam pernikahan itu minimal usia 19 tahun, baik itu pria maupun wanita. Ini kalau dijelaskan di dalam peraturan daerah, maupun tentu peraturan daerah itu akan mengacu kepada undang-undang yang di atasnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 1974. Itu yang menjadi acuan-acuan sehingga muncullah sebuah peraturan daerah. Jadi semata-mata bukan artinya pemerintah itu mencegah anak-anak kita itu untuk melakukan pernikahan, tetapi ada alasan-alasan tersendiri kenapa pemerintah itu melarang kita untuk melakukan pernikahan dini di bawah usia yang distandarkan. Mungkin yang pertama, alasan psikologis. Jadi kalau alasan psikologis, ketika nanti anak di bawah umur 19 tahun ini melakukan sebuah pernikahan, tentunya ketika ada masalah di dalam sebuah pernikahannya, jadi penyelesaian masalah itu akan sangat rumit nanti. Ujung-ujungnya akan terjadi sebuah perceraian. Itu juga yang akan dicegah oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian terkait mengenai alasan medisnya, alasan medis atau alasan kesehatannya. Karena melihat ketika banyak pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini, angka kematian ibu dan anak itu akan meningkat juga. Jadi ada beberapa alasan-alasan yang memang mengharuskan pemerintah itu membuat sebuah aturan. Nah sekarang aturan-aturan yang mana yang seharusnya kita laksanakan, terutama kita yang sebagai pemangku yang ada di dusun ini, yang sangat dekat kaitannya dengan hukum perkawinan ini. Jadi kita juga galau, ya, kita juga bimbang terkait mengenai bagaimana penyelesaian masalah ketika ada warga kita yang melakukan sebuah pernikahan dini. Dan dijelaskan tadi juga oleh Ustaz Sahrul, jadi ada beberapa tahapan-tahapan juga. Ya, jadi ada solusi-solusi ketika memang anak-anak kita ini memang sangat ngebat sekali ingin menikah di bawah usia standarisasi yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Jadi harus terjadinya mediasi dulu. Harus terjadinya mediasi antara kedua belah keluarga maupun kedua belah pihak. Jadi melakukan mediasi apakah memang
pernikahan ini harus dilaksanakan atau tidak. Ketika sudah mencapai kesepakatan bahwa kedua mempelai ini ingin melaksanakan pernikahan, jadi baru lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu untuk mengajukan dispensasi modelnya. Mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Dispensasi ini maksudnya adalah surat izin untuk melaksanakan pernikahan. Ya, surat izin untuk melaksanakan pernikahan yang diajukan oleh kedua mempelai. Jadi ada tahapan-tahapan memang yang harus dilaksanakan ketika terjadinya sebuah pernikahan dini itu sendiri. Nah, sekarang yang terakhir, ketika terjadi silang menyilang antara hukum negara dengan hukum syara ini, kira-kira mana yang harus didahulukan? Karena di sini kita juga menggunakan hukum pemerintah yang saya juga jelaskan tadi di dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau masalahnya seperti ini, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Jadi mungkin sekian. Mungkin ada hal-hal yang lain perlu disampaikan oleh para asatidz. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tanggapan tadi dari Ustaz Zahiruddin. Jadi yang menggunakan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau saya mendengar pendapat daripada Ustaz Zahiruddin tadi lebih menonjol kepada mengikuti hukum pemerintah. Itu menurut saya, menurut pemahaman saya. Jadi pada saudara Zahiruddin, dia lebih menonjol kepada hukum pemerintah, sekalipun kemungkinan pemerintah itu bisa jadi salah, tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi Ustaz Zahiruddin tadi lebih menonjol ke sana ya Ustaz ya? Ya, silahkan bagi Ustaz yang lain untuk menanggapi, atau ada Ustaz yang ingin memberikan masukan atau menanggapi atau menanyakan lagi deskripsi masalah. Coba yang sebelah sini, karena ini hanya bagian yang selatan aja tadi yang saya dengar, jadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim keramun yang saya hormati, jadi kita di sini membahas tentang masalah nikah dini. Jadi dini itu apa sih sebenarnya? Dini, perspektif negara dengan perspektif syara itu kan berbeda. Jadi dini menurut agama itu dia di bawah 19 tahun kan? Tadi undang-undangnya seperti itu. Namun menurut pemerintah ya, menurut pemerintah itu 19 tahun. Namun menurut agama, di sini saya baca di kitab Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, itu Wahbah Zuhaili, Al-Mabhasul Awal Ahliyatu Zawjain, Yara Ibnu Syabramah wa Abu Bakar wa Al-Asam wa Utsman Al-Badji rahimahumullah, annahu la yuzawwiju as-saghir wa as-saghiratu hatta yablughu. Liqaulihi ta'ala hatta idza balagun nikah. Jadi menurut Imam Syabramah, Abu Bakar, Al-Asam dan Utsman Al-Badji, bahwa tidak boleh menikah sogir dan sogiroh hatta ya belum, sehingga ya sudah balik. Ini versi syara. Sehingga ukuran standar dini menurut perspektif agama ini adalah baliknya, dengan berdasarkan ayat mengatakan hatta iza balagun nikah. Kemudian falau jazat tazwiju qabla al-bulughi lam yakun li hadza faidah. Jikalaupun boleh menikah di usia sebelum balik, itu tidak ada unsur faidah yang didapatkan, karena tidak mungkin akan digauli sebelum dia balik gitu. Tidak ada faidah. Kemudian li'annahu la hajata bihima ila nikahi. Wara Ibnu Hazm annahu yajuzu tazwiju saghirah amalan bi atharil marwiyah fi zalika. Amma tazwiju saghir fa batilun hatta yablugha wa idza waqa'a fa huwa mafsuhun. Jadi menurut Imam Hazm, Ibnu Hazm, itu boleh menikahkan anak yang belum balik menurut Imam Ibnu Hazm dengan beberapa dalil. Di sini dijelaskan al-amru bin nikahil inath fi
Biqaulihi ta'ala wankihul ayama minkum. Ini dalilnya. Jadi al-ayama itu maknanya adalah al-unsa la zaujalaha saghiratan kanat au kabiratan. Ini dalilnya. Yang namanya ayama itu wanita yang belum bersuami, baik itu yang masih belum balik ataupun yang sudah balik. Karena saghir itu baliknya yang jadi ukurannya. Kemudian yang kedua dalilnya adalah bahwa zawajun Nabi bi Aisyah wa hiya saghiratun fa innaha qalat tazawwajani Nabi wa ana ibnatu sittin wa banabi wa ana ibnatu tis'in. Jadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah itu dalam statusnya belum balik. Di dalam riwayat dijelaskan itu umurnya 6 tahun. Itu kan belum balik. Tetapi Rasulullah itu menggaulinya pada usia 9 tahun, yaitu ketika ia sudah balik. Ini saya baca di kitab Fiqhul Islam Adilatuhu. Kemudian kan di sini terjadi bentrok antara hukum antara dini menurut perspektif agama dan perspektif negara. Ini bentroknya. Kemudian lalu bagaimana solusinya kan seperti itu. Jadi memang pemerintah ini tidak, saya tadi masalah hadis yang dibacakan ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj tadi itu. Jadi syabab yang saya tahu itu bukan remaja. Syabab itu saya baca di KBBI itu syabab yang namanya pemuda itu yang sudah matang. Jadi sekitar usia 20 sampai 25, bukan dari 11 sampai 20. Itu namanya syabab. Tapi kalau syabab kalau di bawah syabab itu namanya murahik. Murahik itu masa remaja, baru dari 11 sampai 20 itu definisinya. Sementara jadi dari sini kita lihat murahik itu kan di bawahnya syabab. Sehingga yang dikitab di sana adalah syabab. Jadi syabab yang sudah mampu secara ba'ah, jima juga di sana, maksudnya ba'ah itu watak dan finansial dan yang lainnya, falyatazawwaj, maka hendaklah untuk menikah. Falyatazawwaj ini kan bentuknya si amr juga dia, karena ada lamul amri. Cuman bedanya dengan amr yang bentuk sigoh itu sifatnya biasa saja. Namun kalau yang amr yang dengan lamul amri itu kan sifatnya ada unsur apa? Penekanan tapi lebih sopan gitu. Falyatazawwaj, sehingga diartikan oleh guru-guru kita hendaklah untuk menikah. Itu yang saya pahami dengan falyatazawwaj. Nah, kemudian di sini maka saya ambil kesimpulan yang namanya syabab itu kan di kitab syabab. Sementara definisi syabab di kitab Ian ada apa? Kitab yang Talibin itu syabab adalah man taharrakat syahwatuhu, orang yang sudah bergejolak syahwatnya. Sementara kan di zaman kita ini yang namanya anak muda itu belum wayanya syabab itu sudah bergejolak nafsunya. Kenapa? Karena sudah lebih mudah mereka mengakses apapun video yang diinginkan. Ya, karena sudah sangat mudah mereka mengakses apapun yang dia inginkan, yang tidak layaklah untuk dipertontonkan itu dilihat. Bahkan kita tidak cari pun itu tampil dengan sendirinya, video-video yang tidak senonoh itu. Sehingga ini yang menyebabkan anak-anak remaja ini seakan-akan dikarbit atau dipupuk masa sababnya itu dari masa remaja itu sudah sampai level mataharakat syahwatunya ditemukan di waktu itu. Ini mungkin yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tanggapan dari Ustaz Sarif Hidayatullah yang sekaligus menanggapi tanggapan daripada Ustaz Sahrul mengenai tentang sabab dan murahik. Nah, jadi menurut pendapat Ustaz Sarif sendiri bahwa pernikahan dini itu diperbolehkan berdasarkan beberapa ibarah dan beberapa hadis yang sudah disampaikan tadi, yaitu yang pertama dari Sakramah ya, kemudian yang kedua dari
hazab. Nah itu berdasarkan ibarah dan hadis-hadis yang tadi. Jadi menurut Ustaz Sarif bahwa menikah di usia dini itu diperbolehkan. Menikahkan anak di usia dini itu boleh. Ya, itu tadi tanggapan daripada Ustaz Sarif Hidayatullah. Dan ada yang ingin menanggapi lagi, silahkan, kita masih punya waktu. Sesi diatur cuma berapa dalam satu sesi itu berapa orang? Ini bisa saya dijel. Ya, jadi untuk dimaklumi, ini mengingat waktu, ini juga mengingat waktu dan masukan dari para asatidz. Jadi nanti kita akan atur sesinya. Jadi untuk yang pembahasan pernikahan dini ini, kita mungkin lagi satu orang, ya, satu tanggapan saja, dan kemudian setelah itu nanti akan diserahkan langsung ke musheh, ya, nanti akan. Oh ya, jadi nanti sekaligus dengan yang rumusan masalah yang kedua. Nah, jadi untuk yang permasalahan pertama ini kita cukup satu orang saja dulu, dan setelah itu baru kita lanjut kepada deskripsi masalah kita yang kedua. Ya, dipersilahkan pada Ustaz Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita semua, Mukram Ustaz Haji Syafi'i, dan para rekan-rekan musyawirin atau bahtul masail. Jadi untuk kesempatan ini saya cuma mau menambahkan sedikit ibarah yang dibawakan oleh Ustaz Syarif yang mengatakan tadi dari fikul Islami yang disebut dengan Imam Syabrahlah atau Imam Abu Bakar Al-Asam atau Al-Bukti. Di sana memang beliau mengatakan la yuzawwajus saghir was-saghirah hatta yablugha. Nah, cuma ada tambahan sedikit di sana, ibarahnya mengatakan wa jumhur fuqaha. Nah, di sini jumhur fuqaha atau mayoritas para ahli fikih atau disebut dengan a'immatul arba'ah atau madhab imam-imam yang empat. Nah, ini beliau sebutkan di sana qalu, mereka berpendapat bahwa bisihhati zawwaji saghirah wal majnun, untuk menikahkan anak kecil atau yang disilahkan dengan orang gila nanti ada. Nah, itu boleh, dalam artian sah kita pernikahkan dia. Nah, ini dalam lanjutan ibarah tadi bahwa bahkan kata Balid Ibnul Munzir bahwa Imam Ibnul Munzir di sini mendakwa bahwa ala al-ijma'a ala jawazi tazwiji saghirah wal majnun, bahwa Imam Ibnul Munzir mengatakan ini sudah sepakat para a'immatul arba'ah atau madhab Syafi'iyah atau Imam Hanabilah atau madhab Malikiyah atau Hanafiyah. Nah, ini sepakat bahwa boleh menikahkan saghirah atau majnun tersebut. Nah, sehingga diistilahkan dalam ilmu fikih disebut dengan ahliyatuz zaujain tadi, atau masalah kenyocokan suami istri, boleh enggak dia menikah. Sehingga tadi yang saya bawakan ibarah Imam Ibnu Munzir itu beliau sebutkan al-ijma', sepakat para madzhabul arba'ah atau pendapat imam-imam yang empat mujtahid mutlak yang mengatakan ala jawazi tazwiji saghirah wal majnun, boleh kita menikahkan dia. Cuma nah ini kalau masalah undang-undang undang-undang pemerintah saya belum tahu, saya kurang tahu karena tidak pengalaman masalah undang-undang. Cuma kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran tadi wa ulil amri minkum, itu mungkin perlu ditasahih lagi atau perlu dibuka tafsirnya lagi, karena Al-Quran itu sifatnya global atau umum. Jadi tidak bisa kita semena-mena untuk menggunakan ayat Al-Quran. Pertama disebutkan ati'ullah dengan menyebutkan ati'u. Yang kedua wa ati'ur rasul. Kenapa menggunakan ati'u? Karena mutlak, tidak mungkin Nabi, tidak mungkin Rasulullah dan Allah akan mengajak kepada kejelekan. Terus dilanjutkan wa ulil amri minkum, tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Nah, sehingga para mufassir menjelaskan di sini
boleh kita mengikuti ulil amri dengan catatan kalau ada salahiyahnya, kalau ada kebagusan atau akan menuntut taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau tidak ada catatan yang dua tersebut maka tidak boleh. Dalam artian tidak mutlak kita harus mengikuti ulil amri minkum meskipun yang disebut dengan pemimpin. Nah, ini dalam artian masih ada sakte atau ada sekat-sekat di sana. Yang harus kita perbaiki masalah ulil amri minkum yang disebut dengan kalau dia akan mengajak pada atiullah wa atiur rasul. Nah, itu baru wajib kita mengikuti ulil amri minkum. Nah, sehingga bahkan masalah pernikahan dini ini para madhab Syafi'iyah, nah ini masalah tazwijus saghirah ini tetap diijma'kan atau kebanyakan mayoritas ulama itu tetap diperbolehkan. Saghiran au kabiran katanya, meskipun dia kecil atau besar. Yang disebut dengan saghir ini kan ya bisa dikatakan di bawah umur balik lah. Nah, sehingga tadi kata Ustaz Syarif yang mengatakan hatta yablugha itu memang batasan yang disebut dengan balik doang. Nah, ini berarti menurut saya ini cuma khilafiyah doang. Khilafiyah antara yang disebut tadi Imam Sabramah dan Imam Imam Abu Bakar Al-Asam dan Imam Al-Butti. Nah, cuma itu yang tidak memperbolehkan yang disebut dengan hatta yablugha. Sehingga kalau baru boleh dia itu kalau dia sampai balik. Nah, cuma kan dalam ilmu fikih ini rata-rata kalau kita buka dalam permasalahan menikahkan anak kecil ini kan rata-rata dalam kitab yang kita miliki itu boleh. Cuma ada bentuk nanti kan ada yang harus kita minta izin, ada yang tidak. Nah, itu yang perlu cara aturannya. Nah, cuma dalam menikahkan yang belum balik ini yang disebutkan dalam Syafi'iyah itu bila bidun istidzanin waridhan, boleh tanpa izin pun boleh kita nikahkan dia, waridha tanpa ridha. Karena dia kan kecuali kalau dia orangnya besar baru kita harus minta izin. Jadi menurut saya dalam masalah nikah dini ini khilafiyah. Maksud khilafiyah tadi cuma perlu digarisbawahi ada jumhurul fuqaha atau al-a'immatul arba'ah yang menyebutkan bisihhati zawajis saghirah wal majnun. Itu saja. Jadi itu saja menurut saya dari kesimpulan dari saya ini adalah khilafiyah ya antar ulama lah gitu. Nah, jadi kita ini mau pilih yang mana atau kita harus memikirkan apakah kan dalam ilmu fikih itu ada aturan yang untuk mengambil pendapat istilahnya ada yang qaul sahih atau asah atau jumhur atau yang bagaimana, itu tergantung dari kita. Nah, sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itulah tadi tanggapan dari Ustaz Sidi. Jadi mengenai pernikahan dini itu sudah banyak khilafiyah. Jadi ada khilafiyah antara para ulama fuqaha, yaitu ulama-ulama fikih. Tetapi dari khilafiyah tersebut tadi saya dengarkan bahwa di situ banyak yang memperbolehkan. Dari khilafiyah tadi yang saya dengar dari Ustaz Sedi. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa diperbolehkan atau sah-sah saja kita menikahkan anak perempuan kita yang di bawah umur. Ya, itu tadi dari Ustaz Sedi. Nah, maka dengan tanggapan Ustaz Sedi tadi untuk deskripsi masalah kita yang pertama yaitu mengenai pernikahan ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kemudian kita akan melanjutkan kembali dengan deskripsi masalah kita yang kedua, yaitu mengenai tentang talak bain kubro. Nah, jadi nanti untuk musheh tentang pernikahan dini ini akan sekaligus dengan musheh tentang talak bain kubro yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i MHI. Nah, baiklah. Untuk yang kedua yaitu deskripsi masalah kita yang kedua yaitu tentang talak bain kubro, yang dimana kita mengetahui bahwa talak bain kubro yaitu adalah talak yang dijatuhkan pada ketiga kalinya, talak yang dijatuhkan ketiga kalinya oleh seorang suami pada
yang dijatuhkan oleh seorang suami yang ketiga kalinya pada istri, dan pada talak ini seorang suami tidak bisa merujuk atau tidak bisa kembali dengan si istri dan menikahi istrinya kembali. Nah, ini seorang suami tidak bisa rujuk atau menikahi istrinya kembali sebelum istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai. Baru suami yang pertama boleh menikahi kembali istrinya. Nah, jadi kita jeda dulu sebentar. Dia fokus, dia fokus. Deh, bau si suara piring nih, Bang. Biar ngincang dulu. Ya, jadi kita lanjutkan kembali untuk deskripsi masalah kita yang kedua. Ya, saya ulang sekali lagi karena tadi kemungkinan ada yang belum dengar, tiba-tiba ada arah sedak. Nah, jadi deskripsi yang masalah kita yang kedua yaitu tentang talak bain kubro. Jadi talak bain kubro adalah talak yang dilakukan ketiga kalinya oleh seorang suami, dan pada talak ini seorang suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya kembali sebelum istri tersebut, istrinya laki-laki yang talak tadi, kawin dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. Nah, barulah sang suami yang pertama boleh menikahi istrinya kembali. Nah, itu pengertian tentang talak kubra. Tetapi ada yang berbeda terjadi pada suatu tempat. Jadi ada seorang suami yang sudah mentalak bain kubra istrinya, kemudian seorang suami ini ingin kembali lagi ke istrinya, ingin merujuk istrinya tanpa menunggu istrinya menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, dan suami ini mengadukan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini KUA. Dan kemudian setelah pengaduan suaminya ini dari pihak pemerintah yaitu KUA memperbolehkan suaminya ini rujuk kembali kepada istrinya. Nah, yang menjadi deskripsi masalah dari talak bain kubra ini, bagaimana hukum pernikahan yang disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini KUA, yang sementara di dalam hukum agama Islam kita bahwa pernikahan tersebut haram atau tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu deskripsi masalah kita yang kedua mengenai tentang talak bain kubra. Nah, jadi silahkan kepada para asatidz, para musyawirin untuk menanggapi deskripsi masalah yang kedua. Ya, sambilan. Mudi arah ruang katiman. Tadi. Kelas 5 maksudnya. Bilang. Ya, jadi dipersilahkan sambilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i MHI dan bain kubra ya. Studi kasus atau kasus yang membolehkan di salah satu KUA membolehkan seorang untuk rujuk kembali dengan seorang istri yang telah diceraikan bain kubra. Jadi yang perlu kita tekankan di sini bahwa tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa di mana yang nama khabar itu ada khabar kazib dan khabar shadiq. Jadi kita harus perjelas dulu tentang khabar ini. Apakah khabar ini khabar shadiq atau khabar kazib? Karena
Karena ini namanya kasus kan, karena ini satu kasus maka kita harus pedalami tentang kasus itu terlebih dahulu gitu. Karena di mana-mana ya, hampir di setiap majelis pengajian yang membahas tentang talak bain ini ya, tidak memperbolehkan atau mengharamkan hukumnya seorang untuk balik kembali kepada mantan istri atau mantan suaminya. Bahkan di sana juga disampaikan bahwa menyewa orang untuk menjadi apa, Cina Buddha lah ya, kata bahasa kita ya. Menyewa orang itu berdosa, itu haram hukumnya. Tetapi apabila ada orang yang berbaik hati ingin memberikan kesempatan bagi saudaranya untuk bisa rujuk kembali tanpa dengan akad, tanpa dengan niatan ada akad untuk menjadi, saya mau jadi muhalilmu dengan syarat dibayar sekian. Maka jika ada syarat seperti itu, maka ada kesepakatan, ada upah-upah, maka itu yang diharapkan. Sedangkan apabila tidak ada upah, inisiatif sendiri karena kasihan teman sudah punya banyak anak, tapi karena terkendala udah baik kobra, maka inisiatif sendiri menjadi muhalil perkara antara teman tersebut, maka itu yang diperbolehkan. Jadi kami tekankan kembali, mungkin lebih kepada cerita tersebut harus ditasih ya. Itu khabar kazib apa khabar sadiq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Suparlan yang telah menanggapi tentang deskripsi masalah. Ya, jadi ini tentang deskripsi masalah ini adalah merupakan sebuah khabar ya. Jadi ini termasuk apakah khabar kazib atau khabar sadiq. Jadi kalau secara lisan kita secara sesama kemungkinan besar kazib kalau kita, karena khabar yang sadiq itu dari Rasulullah yang sebenarnya, itu yang sebenarnya. Nah, jadi kenapa kita mengangkat deskripsi masalah seperti ini? Karena ini memang saya mendengar bahwa kejadian ini ada, makanya kita mengangkat deskripsi masalah ini. Nah, justru karena itulah kita mengangkat deskripsi masalah mengenai talak bain kubra yang disahkan oleh dari suatu tempat, ada di suatu tempat itu kalau kita tidak tahu, memang itu ada kejadiannya bahwa KUA-nya memperbolehkan. Oleh karena itu kita berkumpul di sini untuk membahas itu, bagaimana hukum pernikahan yang telah dilangsungkan oleh pemerintah tersebut dalam hal tersebut dari pihak KUA. Nah, jadi justru itulah kita mengangkat deskripsi masalah ini. Nah, jadi ini bisa dikatakan insya Allah sadiq ini Ustaz Suparlan. Ya, dan ada ustaz yang lain atau para musyawirin yang lain yang ingin menanggapi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab keraguan dari Ustaz Suparlan tadi. Jadi ini kasus ini tidak sembarangan saya membuat sebuah deskripsi masalah itu, masa mengaur-ngaur tanpa ada kejelasan kasus yang saya temui. Jadi ini sebelum saya buat tema dalam bahasa masail ini, saya nanya-nanya dulu. Jadi kasus yang saya dengar itu dari Ustaz Sulaiman sendiri, dia banyak yang ngadu ke beliau. Jadi beliau bingung juga kenapa terjadi seperti itu. Ada kasus bahwa seorang wanita yang dicerai talak 3 oleh suaminya, itu ketika dia mengadu kepada hakim itu langsung dijatuhkan 1 sehingga boleh rujuk. Ini yang kita bahas, bukan masalah Cina Budanya ya, fokus sama bagaimana hukum pernikahan si istri itu yang kembali dengan suaminya padahal dia talak 3, namun hakim lah yang berperan di sana membuat hukumnya menjadi talak 1. Jadi di sini saya langsung masuk ke pembahasannya. Di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq ini saya baca bahwa sebenarnya wa iza kanu qad ittafaqu 'alal hurmati fa innahum ikhtalafu bima iza talaqaha salasan bilabdin wahidatin. Jadi ulama sepakat bahwa haram hukumnya talak 3 itu. Talak 3. Fa innahum ikhtalafu bima iza talaqaha salasan bilabdin wahidatin. Tetapi ulama itu berbeda pendapat, ikhtilaf terhadap
masalah pentalakan talak 3 itu dengan satu lapas. Di sini ikhtilafnya adalah hal yaqau amla, apakah jatuh talaknya atau tidak. Kemudian apakah dia jatuh 1 atau jatuh 3. Kemudian di sini dikatakan ada ulama bahwa waqala ba'duhum yaqau wahidatan faqat, bahwa talak 3 yang diucapkan suami sekaligus itu jatuh 1. Ada yang mengatakan jatuh 3 seperti itu. Namun istadallal qailuna bi annahu yaqau salasan bil adillatil atiyah, bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh orang yang ulama yang mengatakan talak 3 jatuh 3 itu dalilnya sebagai berikut. Pertama, ayat yang mengatakan fa in talaqaha fala tahilla lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Yang kedua, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Kemudian ayat yang ketiga, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Fazawahiru hadhil ayati tubayyinu sihhata iqa'il wahidati was-santaini was-salati li'annaha lam tufarriq baina iqa'ihi wahidatan aw isnaini aw salasan. Jadi 3 ayat itu zahirnya itu tidak menjelaskan secara khusus tentang tolak itu 1, 2, 3, namun dia zahir ayatnya itu adalah secara belum jelas, sehingga bisa saja jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3, sehingga bisa disimpulkan jatuh 3. Kemudian dalil yang kedua, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Di sini ayatnya adalah fazahiru hadhil ayati jawazu itlaqis salasi, bolehnya talak 3 dengan ayat ini, sehingga itu dijadikan dalil bahwa itu jatuh 3. Dabatan au mufarraqatan di sini katanya. Ada sampai 8 dalil yang mengatakan bahwa talak 3 itu jatuh 3. Kemudian di sini yang mengatakan talak 3 jatuh 1 itu adalah pertama dalilnya bahwa di zaman Nabi itu talak 3 jatuh 1. Di dalam hadisnya rawahu Muslim, alam ta'lam anna salasa kanat taj'alu wahidatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa sadran min khilafi Umar. Jadi talak 3 jatuh 3 itu dimulai oleh Umar katanya, karena Umar melihat bahwa masyarakat itu seakan-akan meremehkan talak, langsung talur langsung, sehingga dengan kebiasaan ini Umar memberikan kebijakan bahwa talak 3 ini jatuh 1 di zaman Rasulullah harus saya berikan kebijakan yang lain, sehingga diberikan talak 1 jatuh, talak 3 jatuh 3 langsung di zaman Umar itu terjadi. Kemudian yang kedua dalilnya adalah ada hadis dari Ikrimah bahwa Rukanah ini pernah mencerai istrinya 3, mencerai istrinya talak 3. Kemudian Rasulullah bertanya kepada suaminya, kaifa talaqtaha, bagaimana kau mentalak istrimu? Qala salasan, aku mentalak istriku 3 kali, 3. Faqala Rasulullah fi majlisin wahid, qala na'am, qala fa innama tilka wahidatun farji'ha in syi'ta. Jadi kasus ini Rasulullah menganggap talak 3 di satu tempat itu menjadi 1. Dia mentalak istrinya dalam satu majelis, satu tempat, maka Rasulullah waktu itu menjatuhkan talaknya menjadi talak 1. Kemudian yang menarik di sini, waqala Ibnu Taimiyah, beliau berargumentasi bahwa tidak ada dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' qiyas yang mewajibkan talak 3 jatuh 3, katanya Ibnu Taimiyah. Karena wanita sabitatun biyaqinin, sehingga beliau mengatakan wa fi ilzamihi bisalasi ibahatuha li ghairi ma'a tahrimiha alaihi. Jadi tetap jadi ada maslahatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan melarang muhallil wal muhallal itu melarang, sehingga
jika terjadi seperti itu talak 3 kita katakan 3, maka kan itu repot katanya. Itu repot karena akan ada unsur terjadinya muhalilul muhalal jika inginnya balik dengan istrinya itu, sehingga itu kata Ibnu Taimiyah dijatuhkan 1. Dan di sini terakhir dikatakan wala yajuzu tarkuma afta bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita meninggalkan apa yang sudah dipatwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatwa Abu Bakar itu hanya sekedar kebijakan supaya umatnya tidak bermain-main dengan talak itu, sehingga menurut saya harus kepada Rasulullah, kita harus tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah yang mengatakan talak 3 jatuh 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan itulah tanggapan dari Ustaz Sarif tentang beberapa, itu tentang labas talak ya, itu tentang jatuh berapa talaknya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sarif. Jadi ini belum jelas ya mengenai dengan deskripsi masalahnya, bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut yang dimana KUH mengesahkannya. Nah, jadi apakah perkawinan itu sah atau tidak? Karena tadi berdasarkan ibarat yang dibaca bahwa sekalipun pengucapannya 3 tetap jatuh 1. Itu yang saya pahami dari ibarat yang dibaca oleh Ustaz Sarifuddin. Nah, berarti jadi sah. Berarti menurut Ustaz Sarif tentang perkawinan tersebut. Ya, makanya merujuk kepada yang mengatakan bahwa sekalipun suami tersebut bilang 3 tapi tetap yang jatuh 1, itu berdasarkan tarku Rasulullah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tadi ibaratnya seperti itu yang saya pahami tadi dari ibarat yang dibaca oleh Ustaz Sarif. Jadi di sini saya sampaikan dua model. Ada ulama yang mengatakan jatuh 1, talak 3 jatuh 1, talak 3 jatuh 3. Jadi menurut saya pemerintah itu menggunakan talak 3 jatuh 1 sehingga mereka boleh rujuk, itu maksud saya. Iya, makanya berarti Ustaz Sarif memperbolehkan dengan dalil yang tadi, bahwa pemerintah menganggapan bahwa dia mengucapkan talak 3 tapi yang jatuh pada sebenarnya 1. Berarti Ustaz Sarif memperbolehkan ya. Dia mengesahkan berarti pernikahan. Ya, makanya dari ibarat itu menurut Ustaz Sarif sendiri bahwa itu sah. Ya, karena pemerintah dari pihak KUH menganggap bahwa sekalipun suami mengatakan talak 3 tetapi pada dasarnya yang jatuh 1 dari ibarat itu, ya. Ya, moderator, saya cuma sampaikan masalah ini doang, bukan saya tanda kutip pro kepada saya pemerintah. tahu, tapi menurut ibarat yang sudah dibaca oleh Ustaz Sarif itu. Jadi Ustaz Sarif mengambil ibarat tersebut dan Ustaz Sarif mengambil ibarat yang pertama tadi kan, menurut Ustaz Sarif bahwa KUA itu kenapa mengesahkan, karena mengambil yang tadi yang pertama. Suami mengatakan talak 3, tapi KUA menganggap bahwa talaknya itu jatuh 1. Maka karena itu KUA mengesahkan perkawinannya tersebut. Nah, itu kan menurut ibarat yang dibaca oleh Ustaz Sarif tadi. Nah, berarti pernikahan yang dilakukan oleh KUA berarti itu sah. Ya, Ustaz Sarif. Iya, pendapatnya KUA yang mengatakan bahwa suami itu kan talak 3. Iya, makanya berarti dari ini menurut Ustaz Sarif yang saya pahami, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi tadi saya pahami dari ibarat yang dibaca oleh Ustaz Sarif. Nah, jadi Ustaz Sarif mengambil kemungkinan KUA itu mengambil ibarat yang pertama, seorang suami mengucapkan 3 kali talak, tetapi menurut KUA bahwa talaknya itu jatuh 1. Nah, itu yang diambil dari KUA kemungkinan, makanya KUA mengesahkan. Nah, itu menurut Bapak pemahaman saya dari pendapat atau ibarat yang sudah dibacakan tadi oleh Ustaz Sarif. Masuk. Ya, atau ada yang menanggapi, dan itu sekaligus tadi mohon maaf untuk menyampaikan deskripsi masalah tadi Ustaz Suparlan. Itu bisa membuktikan kemungkinan sodiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya menanggapi masalah yang sudah disampaikan, rumusan masalah yaitu bagaimana hukum pernikahannya ya, yang sudah secara bahasa dia sudah talak istrinya 3 namun yang dijatuhkan oleh KUA 1. Itu sebenarnya kan
yang dijatuhkan oleh KUA 1 atau oleh hukum negara kita. Nah, merujuk kepada ini kita harus kembali ke sejarah seperti yang dibacakan oleh Ustaz Syarif tadi, bahwa pada zaman Rasulullah ada banyak kasus terjadi sehingga ketika dia menceraikan istrinya 3 yang dijatuhkan 1. Nah, namun ketika zaman Umar berubah lagi karena orang-orang mempermainkan talak tersebut, sehingga yang dijatuhkan 3 ya jatuh 3 gitu, karena mudahnya kata-kata talak, sehingga jika saya talak kamu 3 berarti yang jatuh 3. Nah, kita kembali ke hukum negara kita atau sejarah negara kita, di mana sebelum terjadinya atau kemerdekaan Indonesia, bahwa negara ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan, di mana di dalam suatu kerajaan itu ada istilahnya qadi atau pemberi fatwa di sana. Nah, yang di sana ulama-ulamanya pemberi fatwa. Nah, sehingga yang berhak menentukan masalah di sana adalah pemberi fatwa dalam satu kerajaan ini. Namun terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini setelah itu sudah tidak ada lagi pemberi fatwa karena sudah melebur jadi satu kerajaan-kerajaan ini, sehingga dibuatkanlah istilahnya MUI ini, Majelis Ulama Indonesia, dari berbagai macam kalangan, bahwa kita di Indonesia ini tidak satu juga mazhabnya. Ada kita yang dari Muhammadiyah, dari NU, berbeda-beda juga mazhabnya. Dari Lombok sekarang ada NW. Nah, itu dibuatkanlah suatu wadah yaitu MUI, sehingga banyak juga terjadi seperti ini, yaitu menjatuhkan, ada yang menjatuhkan talak 3 itu 3 di ulama kita sendiri di Indonesia, ada yang menjatuhkan talak 3 itu 1, sehingga ada istilahnya KHI itu ya, kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ketika itu. Dalam hal ini MUI, dikumpulkanlah para ulama tersebut dengan menggunakan beberapa referensi kitab-kitab besar, sehingga yang dijadikan acuan oleh negara ini dari hasil bahsul masail daripada ulama-ulama tersebut, bahwa di Indonesia menggunakan yang talaknya 3 jatuh 1 itu. Nah, itu kurang lebih sepengetahuan saya masalah ini, sehingga kembali lagi kepada kita, apakah kita akan mengikut mazhab yang sudah kalau mazhab Syafi'i kan talak 3 jatuh 3 gitu. Apakah kita akan ikut ke diri sendiri atau kepada pemerintah, atau ikut kepada syarak yang kita ketahui, atau ikut kepada pemerintah dalam hal ini. Itu kalau dia ikut dalam pemerintah, kompilasi hukum Islam yang dimana sudah dirundingkan oleh para ulama, sehingga muncul fatwa seperti itu sah-sah saja, namun sekiranya itu yang digunakan gitu. Nah, sama halnya juga dengan di sini kalau kita cerai, kalau di kita kan sangat mudah, aku cerai jatuh 1. Tapi kalau di pemerintah kan lama, harus menunggu dulu dari pengadilan dan sebagainya baru dijatuhkan. Padahal secara kita kalau sudah ada niat cerai, istri itu sudah, dan kita katakan saya cerai, ya lah jatuh gitu. Tidak harus menunggu keputusan surat cerai dari pengadilan tersebut. Itu mungkin sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itulah tanggapan dari Ustaz Syahrul. Ya, jadi di situ ada 2 persepsi. Ada 2 persepsi, kita mengikuti pemerintah atau mengikuti syarak, atau mengikuti tentang hukum agama kita, yang dimana ketika 3 maka itu jatuh
tiga, ya. Dan menurut pemerintah, ketika sekalipun suami itu mengucapkan tiga, tetapi pemerintah tetap menjatuhkan satu. Nah, jadi pernikahannya berarti sah-sah saja, itu pun masih umum ya. Jadi segi pemerintah itu boleh, kalau menurut salah tidak boleh. Berarti itu ada ketentuan masing-masing dari pemerintah dan kemudian dari agama, dari syarat. Nah, jadi kita mana yang ingin kita ikuti, itu ya. Sarul ya. Ya, kemudian silakan kepada musyawirin yang lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ya, jadi ini mengingat dengan waktu yang lumayan larut malam, jadi untuk deskripsi masalah kita yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kemudian nanti kita akan mendengarkan musheh yaitu dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i MHI yang nanti akan memberikan musheh, baik itu deskripsi kita yang pertama yaitu tentang pernikahan ini, dan kemudian deskripsi kita yang kedua yaitu tentang talak bain kubra. Dan di mana tadi saya hanya bisa menyimpulkan sedikit untuk deskripsi masalah kita yang pertama, bahwa sebagian besar daripada musyawirin kita atau daripada asatis kita, bahwa pernikahan dini itu diperbolehkan. Itu yang saya simpulkan mengenai pendapat-pendapat daripada para asatis atau para musyawirin. Dan kemudian untuk tanggapan deskripsi masalah yang kedua, bahwa ada dua di sini, ada dua yang berpendapat, yaitu yang pertama Ustaz Sarif, kemudian Ustaz Sahrul, bahwa menyatakan itu boleh saja kalau diambil dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pemerintah yang mensepakati dari pihak pemerintah bahwa walaupun suami mengucapkan 3 talak, tapi menurut pemerintah itu tetap 1. Dan menurut agama bahwa kalau suami sudah mentalak 3 istrinya, maka tidak sah untuk kawin lagi. Ya, tidak sah untuk merujuk lagi, bukan kawin lagi. Ya, tidak sah untuk rujuk istrinya kembali. Yaitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Dan kemudian kita dengarkan musheh dari Al-Mukarram kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kita juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sambil nyedaan ya. Duduk ke atas jangan ngadot. Sampai moderator ngadot bahasanya. Saya simpulan moderator sebenarnya. Mungkin kita mulai dari yang terakhir dulu ya. Terakhir dulu karena nanti ingat. Yang pertama nanti kita buka mungkin pembahasannya. Ya, kita di sini semuanya adalah muzakarah ya. Dan muzakarah kita ingin saling ingatkan ya. Kata-kata muzakarah itu kan tidak musyawarah. Ya, kita saling ingatkan, kalau saya lupa nanti diingatkan lagi. Siapa yang lupa diingatkan dan seterusnya. Sehingga kita ada ngandot dari karena saling ingatkan. Nah, pertama saya merasa bersyukur hadir di sini karena diskusi atau bahsul masail yang kita bahas ini berjalan dengan baik, alhamdulillah, sehingga banyak daripada musyawirin yang menanggapinya dan seterusnya. Mungkin akan lebih hangat lagi nanti ya, kalau pembahasan-pembahasannya lebih hangat ya, lebih menggerkat atau lebih menggigit. Dan mungkin nanti akan diberikan sama tim
perumus masalahnya ya. Nah, terutama masalah yang kedua ini, saya lihat tadi ada kebingungan di sini. Ada yang mengatakan ini khabar. Betul. Memang ini cerita. Kalau dalam bahasa ilmu mantik, cerita itu mahtamal sidq wal kadzib. Begitu juga dalam ilmu balaghah sama mahtamal sidq wal kadzib. Sedangkan yang membuat dari benarnya cerita itu tergantung mutakallimnya. Cerita itu pasti tidak akan benar dan tidak akan bohong. Pasti ihtimalan. Akan dua itu ada kemungkinan bohong atau benar. Maka ulama mantik mengatakan tidak ada cerita itu yang benar. Yang menunjukkan dia benar itu adalah mutakallimnya. Siapa mutakallimnya? Allah, maka dibangsakan kepada Allah, maka menjadi shadiq. Rasulullah, maka dia menjadi shadiq. Ketika dibangsakan kepada orang yang bercerita, mungkin karena tidak amanah dan seterusnya, maka inilah yang membuat para ulama muhaddisin itu menggolongkan cerita itu menjadi berapa istilah dalam ilmu hadis untuk menyaring apakah benar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita ingin bagaimana mentradisikan ini, mentradisikan kebenaran ini. Maka menanggapi daripada rumusan masalah yang kedua ini adalah tentang apa itu? Talaq ba'in kubra ya dan kubra itu bisa jadi bukan kasusnya yang tadi ceritakan adalah hukumnya ada orang yang membolehkan talaq ba'in kubra itu lalu dia kawin tanpa jina buta tanpa muhallil. Tapi masalahnya adalah qadinya atau hakimnya ini itu yang jadi masalah. Dia menggunakan penafsir siapa? Nah, itu yang jadi masalah. Soal ceritanya memang benar mungkin. Tadi saya tidak mungkin saya benar memang ceritanya seperti itu. Tapi dia melakukan itu menurut penafsir siapa yang dipakai. Itu masalahnya kan, bukan ceritanya yang tadi itu. Bisa saja itu karena bercerita tentang pendapat-pendapat tadi. Kalau tuan guru menketuan si masyarakat, kadang-kadang jawaban berbeda kan. Tergantung saya ngusul. Kadang-kadang pas tuan guru lain nih cerita, pas tuan guru lain cerita, sehingga tuan guru menjawabnya berbeda mungkin dalam segi hukum karena cerita yang disampaikan berbeda. Maka benar apa dikatakan oleh Ustaz Nufana tadi itu harus lihat khabarnya. Memang khabar itu dua kemungkinan ini. Tapi tradisi ulama kita ingin sebenarnya yang kita inginkan di sini adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menukil daripada Rasulullah, maka pendapat yang kita harus nukil itu harus betul-betul kuat sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh siqat, orang-orang yang terpercaya. Maka para ulama ya supaya saya tidak bicara sesuai dengan apa, harus sesuai dengan konteks kalau diskusi itu ya, harus sesuai dengan kitab itu supaya percaya. Nah, ini ada ulama dalam kitabnya menerangkan Ahkamul Fuqaha dan Majmu' Fatawa wa Rasail Imam Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini daripada Tuan Alawi Al-Maliki ya, termasuk bapaknya Said Muhammad ya, Alawi Al-Maliki. Ini mengarang kitab namanya Al-Majmu'ul Fatawa wa Rasail. Ini anaknya Said Muhammad yang membukukannya. Dia mengatakan di sana memang innallaha tabaraka wa ta'ala qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah la yu'adzibullah ala amrin ikhtalafa ulama fihi. Allah tidak akan mengazab suatu perkara tentang apa yang ikhtilafat ulama fihi. Wa ikhtilaf ulama rahmatun fi hadhihi ummah. Yang beda pendapat ini adalah sebagai rahmat untuk umat ini. Terus yang kedua, di bawahnya itu ada yang mengatakan tentang masalah fatwa ya, tentang masalah fatwa. Kita harus mengikuti ulama-ulama yang sudah jelas kedudukannya.
termasuk di sini adalah ulama-ulama kita yang salah dengan mazhab apa? Imam apa? Syafi'i. Karena itulah yang kita yakini tentang kebenaran daripada mereka. Karena ini masalah hukum itu harus kita kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Untuk itu kita harus mencari riwayat-riwayat yang paling kuat. Kita tidak diberikan untuk mengikuti pendapat yang syaz, pendapat yang kaul-kaul yang syaz, tapi harus kita alaikum bisawadil a'zam, yaitu ulama-ulama atau jumhur ulama dalam masalah ini. Untuk itu saya bacakan di antara dua kitab tadi itu mana yang dipilih. Nah sekarang di antara dua pendapat yang mengatakan apakah talak bain kubra, talak tiga ya, talak tiga itu sekaligus jatuh satu atau jatuh tiga. Ini dikatakan dalam kitab dari Majmu'ul Fatawa tadi. Ulama, mayoritas ulama berpendapat tentang masalah ini. Nah ini fatwa MUI ini, fatwa MUI. Oh dia muncul nih. Oh pantas daripada yang ngenah nih. Ngenah atau enggak? Metan muncul apa kan? Masih OC. Masih OC. Masih OC. Nah, ini IT yang main nih. Cabut pasang. Coba cabut dulu. Dua-duanya. Oh ya. What khusus masih komputer. Nah ini tentang pendapat ya ulama tentang masalah ini. Terakhir kita bahas dari terakhir ya. Dari terakhir masalah bain talak bain kubra. Bain kubra ini kita lanjut tentang kalimatus salat. Talaqus salat fi katin wahidah. Fi katin wahidah. Innal ladzi tafaqa alaihi a'immatul mazahib allati taqaladaha al-ummah anna talaqas salati fi katin wahidah yalzamu al-bata kama yalzamu bi uqu' talaqi salisan. أقبال الطلقتين استنادا إلى ما استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب المؤيد بالسنة واستمر عليه أمر الخلفاء بعد وقضاة العدل وجمع عليه ما يعتد به من أهل العلم ولا التفات إلى قول من شذ من العلماء فقال بخلاف ذلك ودليل هذا من القرآن قوله تعالى أقبل ذكر الطلاق والعدة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من السنة الصحيحة ذو حديث عمر الجلالي أنه لما فرغ من مراعاة امرأته بحق الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا في كلمة واحدة. Nah ini terus amal qawlu bi anna talaq bilafzin wahid yaqa'u wahidah wa huwa qaulun syadz. Nah ini kesimpulan daripada Muhammad Ali Al-Hasani ya, Al-Alawi Al-Hasani. Ini kesimpulannya perkataan ulama yang mengatakan talak tiga jatuh satu itu adalah qaulun syadzun, adalah pendapat yang sahih. Yu'tabar mukhalifan lil ijma'i wa li madhhab al-arba'ah. Ini termasuk dia melawan pendapat ijma', berbeda dengan ijma' dan pendapat imam yang empat.
Jadi imam yang 4 itu mengatakan sepakat talaqus salas fi kalimatin wahidah itu jatuh di 3 bukan 1. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hauzun dan nazar. Nah ini memang harus diadu argumentasinya ini. Apakah sama argumentasi kita dengan ulama yang hidup dahulu seperti mazhabul arba'ah ini dan ijma ini. Kalau ada orang yang belakangan mengatakan seperti itu, pendapat itu, berarti tidak bisa dikatakan sama, tidak bisa diargumentasikan ya. Pendapat kita bisa mengatakan talak 1 jatuh talak 3 jatuh 1, kita adukan dengan pendapat ulama terdahulu yang udah hafal Quran, menguasai sunnah dan seterusnya, yang ribuan hadis itu dihafal, dengan kita yang baru 40 hadis arba'in saja yang dihafal. Mungkin itu tidak bisa kita adukan. Seandainya kita mengatakan tetap jatuh 1 misalnya. Nah ini maka dikatakan oleh sekulu khilafin ja'a mu'tabara. Jadi khilaf ini yang dipandang adalah illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Dia punya argumentasi yang kuat, memiliki kekuatan yang sunnah tentang ilmu agama yang kuat. Ini kata fatwa, majmu' fatwa wa rasail yang dikarang oleh ayahanda daripada Said Alawi Al-Maliki. Nah inilah yang menjadi patokan kita ya, ulama sunnah tentang ini. Maka yang kita harus yakini gunakan ketika memberikan fatwa, berarti walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh jatuh 1, berarti kita pakai yang ini yang kuat. Jangan pakai pendapat yang syaz. Ya. Nah, tidak dibenarkan itu. Maka kita sebagai misalnya sebagai tuan guru atau siapa yang istilahnya di desa itu penghulu, nah itu harus memberikan fatwa ini. Ya. Jangan fatwa yang syaz itu yang digunakan. Sehingga harus kita gunakan fatwa yang kuat ini. Maka ulama mengatakan kalau ada orang yang bertanya di kampungmu tentang sebuah hukum, kamu menjawab dengan apa? Mazhab mana yang kamu pakai? Mazhab kampung itu. Apa mazhab Syafi'i? Jangan pakai mazhab Maliki jawab atau mazhab Hanafi. Seperti itu ya. Jangan pakai mazhab yang lain. Mazhab yang merupakan mazhab kampung itu, sehingga tidak kita menjadi istilahnya membuat keonaran dalam kampung tersebut. Jadi istilahnya pihak dengan orang. Daun pihak masyarakat ribut nih. Berapa makam bacok ribut dari kan. Jadi harus seperti itu dalam tradisi berfatwa. Nah ini tentang masalah yang kedua ya, masalah yang kedua. Mungkin untuk masalah kedua ini sudah cukup ya, karena dalam kitab-kitab sudah maklum itu apa talak raj'i, apa talak bain. Talak itu dibagi 2, ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Lalu yang selanjutnya mungkin untuk menguatkan di sini ada dari fatwa MUI. Fatwa MUI ini sebagai mungkin bisa dijadikan sebagai alasan juga. Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, Komisi Fatwa MUI Ulama Indonesia berpendapat harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak 3 sekaligus jangan sampai terjadi lagi. Untuk mencapai maksud tersebut di atas dengan melakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 77 dan PP Nomor 9 1975. Nah, selanjutnya kembalikan memang itu foto deh. Ini menimbang ya, menimbang pendapat jumhur sahabat tabi'in serta imam mazhab arba'ah bahwa talak 3 sekaligus jatuh 3. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, pendapat Taus mazhab Imamiyah ini daripada Syiah, Ibnu Taimiyah dan Abu Zahir, Ahlul Zahir ya, pendapat Zahiriyah, talak 3 sekaligus jatuh 1. Berarti ini bukan lawan jumhur ya. Ini jumhur yang lawan ya.
Ini tahu dan Imamiyah, Ibnu Taimiyah ini sedikit kelompoknya. Berbicara yang kalah sebenarnya. Karena mereka tajam nih. Sehingga jumhur ulama ini lah yang kita pakai. Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat. Ini sebagai hasil sudah dibahas dalam komisi fatwa MUI ya, tentang talak 3 jatuh 3 sekaligus ya, bukan jatuh pasal 1. Ini mungkin sebagai referensi juga tentang fatwa MUI ya, talak 3 sekaligus. Ini saya beli dulu di Jakarta ini, di Masjid Istiqlal. Ini ada dijual kumpulan fatwa MUI. Ya, sekarang yang masalah yang pertama ini tadi pernikahan dini. Jadi sudah dibahas tadi argumen-argumennya dari segi manteknya juga sudah dibahas tadi apa itu dini. Apakah pengertiannya nikah dini? Siapa menarik dini? Oh, berarti kalau pernikahan dini sebenarnya dibahas. Ini adalah istilah daripada sebuah masa, bukan daripada sebuah nama. Ya, dini menarik ya udah maksudnya. Aku dekatnya apa? Sebenarnya apa? Pernikahannya lah menurut masanya. Nah, terkait dengan masa ini memang menjadi polemik sekarang terus. Termasuk Pak Kadus ini yang belum menikah tadi katanya gara-gara belum selesai permasalahan pernikahan dini. Apakah Pak Kadus termasuk orang dini? Nah, tadi menurut pasal 1 tahun nomor 1 tahun 1974 Pak Kadus sudah termasuk ini. Ya, dia sudah tua karena tadi pasalnya berapa? 16 dan 19. Itu dibuatkan sampai 19 kan? Nah, itu dalam undang-undangnya. Jadi Pak Kadus sudah melewati itu, bukan dini lagi. Bukan syekh. Haram. Malahan hukumnya haram. Wajib tuh kan haram. Nah, ini ada faktor-faktor orang menikah dini, mungkin bisa dilihat kondisi-kondisi ya, ada adat, ekonomi, faktor tingkat pendidikan, terus hasrat pribadi, ada faktor hamil luar nikah, mungkin faktor pemahaman agama. Ini ada beberapa faktor-faktor yang latar belakangi orang nikah dini itu. Jadi bukan hanya langsung dinikahkan, tapi kadang-kadang banyak faktor yang membuat dia harus segera menikah. Nah, ini kalau kita berdasarkan dalil apa yang tadi disampaikan oleh para peserta diskusi, Maksud Masail tentang Rasulullah SAW itu menikah dengan Aisyah, itu kalau kita lihat sejarahnya, kita baca karyanya Imam As-Sabuni Rawa'ul Bayan, itu diterangkan bagaimana hikmah ta'adudur zaujat Rasul SAW. Ada hikmah bagaimana Rasulullah SAW itu kawin dengan wanita-wanita sampai 9 menurut pendapat yang sahih tentang istri-istri beliau. Termasuk yang paling muda adalah siapa? Aisyah. Nah, ini membantah katanya tulisan Imam As-Sabuni ini membantah, misalnya disebut membantah kata-kata orang Barat yang mengatakan Rasulullah itu adalah termasuk free. Artinya orang yang sangat kuat nafsunya sehingga dia cukup sekali sampai siwa orang lain. Nah, ini untuk membantah itu, maka tulisan beliau sangat keras dalam menulisnya, sehingga ia mengatakan bagaimana hikmah daripada ta'adud zawaj Rasulullah SAW. Kalau Aisyah itu diantaranya, kalau istri lain kan ada yang karena apa istilahnya, karena ingin kaumnya menjadi kaum perempuan ini menjadi masuk Islam, maka dia menikah dengan pemimpin kaum itu karena dia perempuan supaya kaumnya masuk Islam. Termasuk hikmah tasyri'iyah, sebuah hukum, misalnya kawin dengan Zainab kan gitu kan, supaya orang boleh kawin dengan bekas anak anak adopsinya kan, anak adopsinya itu Zaidun. Nah, itu kan boleh, itu hikmah tasyri'iyah seperti itu. Sehingga kalau Rasulullah SAW mau sebenarnya kawin menurut nafsunya, maka Anda akan kawin dengan Khadijah. Dia akan kawin dengan perempuan yang fikir seperti itu kan, yang masih gadis. Ini kalau dengan nafsunya, tetapi kan wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tradisi Rasulullah SAW pada saat itu adalah bagaimana membangun sebuah hubungan kerabat.
Maka di sana disebutkan Rasulullah itu kawin dengan Aisyah itu karena ingin membalas jasa Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling pertama dari golongan orang tua yang menguatkan dia dalam Islam supaya dekat hubungannya dengan Abu Bakar. Nah itu ya, tidak bisa dia bantu dia kawin dengan Aisyah. Begitu juga bagaimana membangun hubungannya dengan Umar, maka Rasulullah kawin dengan Hafsah, anaknya Umar, supaya Umar itu lebih dekat dengan Rasulullah. Berwah kan berapa tadi kan? Gua ada. Jadi pasti diingat kan? Karena ada sudah hubungan hubungan zaujiyah ya, musaharahnya ada hubungannya. Nah terus kawin, begitu juga Rasulullah. Bagaimana Utsman? Utsman tidak punya anak, masih muda. Akhirnya bagaimana? Dia kawinkan kedua anaknya dengan Utsman untuk membangun itu, menghubungkan dengan Rasulullah SAW. Sampai akhir cerita ini, hubungan ini pun diikuti sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar itu ingin mencari nasab dengan Rasulullah SAW, maka dia minta kepada Ali rahimahullah, karamallahu wajhah, untuk kawin dengan anaknya. Padahal anak Ali itu masih kecil, masih kecil. Tetapi Umar meminta supaya dia dikawinkan dengan anaknya. Maka Ali pun bersedia mengawinkan Umar dengan anaknya yang masih kecil. Nah pas menjadi raja, meraih itu si Umar. Khalifah pada saat itu jadi presiden, langsung berpelek si anak Ali. Kenapa ada berpelek kan Umar? Karena anak ini memang tuan, jadi saya kawin. Saya kawin. Nah ini sebuah kisah mungkin di kitab An-Nawadir itu disebutkan seperti itu. Ini tradisi yang dulu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk membangun kekerabatan. Lalu kita hubungkan dengan fenomena sekarang masalah ini dari segi hukum, memang ya kita dalam hukum Islam itu boleh ya, ulama-ulama membolehkan, tidak ada yang melarang. Coba kita lihat dalilnya. Ini qala Syafi'i nikahul aba as-siqar qadiman in lam yakhtalif ahadun anna zalika jaizun alaihi hadal hadis. Juga Muslim Imam Ahmad al-jariyah as-siqar yuzawwiju abuha qala laysa bainan nas fi hadha ikhtilaf. Ini juga banyak pendapat daripada semua imam ini. Qala Ibnu Hajar qala inna batal yajuz tazwij saghirah bil kabir ijma'an walau kan fil mahdi. Itu sampai walau anak fil mahdi masih tumba saya nikah. Nah ini tadi apa yang Ibnu Salamah tadi itu la yajuzu nikahul abi ibnatahu as-saghirah hatta yablugha wa ta'adzana. Ini sebagian daripada pendapat yang tidak membolehkan kalau dia masih terlalu kecil. Ini tapi mayoritas ulama itu membolehkan nikah yang seperti itu walaupun dia sampai katanya fil mahdi. Ya. Ini dalilnya ada di sini. Apalagi ini sudah dewasa berapa kadus. Maka ayat tadi yang dibacakan wa anqihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini dari dalilnya. Kita lihat tafsirannya. Lafaz ayama yashmulu kulla min man la zawja lahu min ar-rijal wal nisa sakiran kana au kabiran. Ini memang yang perempuan termasuk, yang laki pun termasuk. Kita nikahkan. Ini ayat-ayat yang mengatakan angkihu ini berarti ada yang mengatakan tafsirannya itu adalah untuk aulia atau untuk aba. Itu berarti orang tua termasuk kita, orang tua sebagai orang tuanya harus menikahkan. Nah ini adalah khitabus sahih lil aulia katanya. Pendapat yang sahih tentang khitaban kemana kembalinya angkihu ini adalah khitab untuk aulia supaya menikahkan anak-anaknya. Terus apa pemahaman ayat ini? Katanya dipahami dengan angkihul ayama ini wa ana alaihim ayyusahilu asbabaz zawaj.
Nah, ini ya, jangan dipersulit orang merari menikah. Nah, jadi suruh Pak Kadus merari, ini yang persulit. Nah, saya ini. Wa yas'au sa'yan hasisan sari'an tazwij sabab. Wa izalatil awatiq wal awaqib bil tariq li'anna huwa tariqul ihsan wal iffah. Nah, ini pengertian daripada angkihu ini ayat yang mendasari supaya kita mempermudah orang merari, jangan dipersulit. Nah, ini hukum nikah, ya, hukum nikah. Terus Ustaz Syafi'iyah qala ta'ala wa kil ayyama minkum anal wali ijbar dzikri al-balighah. Nah, ini juga pendapat Imam Syafi'i berdasarkan ini boleh seorang wali termasuk istri katanya yang Imam Syafi'i adalah bapak kakek itu disebut wali mujibir walaupun tanpa ridhanya berdasarkan ayatnya. Nah, terus wasdal fuqaha Syafi'iyah adalah mar'ah la tali aqdan nikah. Nah, ini dari ayat ini juga diambil pendapat bahwasanya seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena mengatakan wa ankihul ayat. Ya. Ini dan itu adalah khitabannya untuk rijal binikah wala mukhatib bihin nisa. Ini menunjukkan tidak boleh perempuan menjadi menikahkan dirinya sendiri. Walaupun ada pendapat yang Hanafiyah itu yang membolehkan. Terus ini ketakutan Pak Kadus mungkin. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Banyak orang yang tidak berani menikah ini gara-gara belum mapan dan seterusnya. Yughnihumullah. Tapi Allah menjanjikan katanya yughnihumullah min fadlih. Ini akan dikayakan oleh Allah daripada kelebihannya. Padahal ayat ini adalah merupakan ayat yang mendukung ya untuk orang segera menikah. Tetapi dalam penafsiran ini pengarang kitab Qaul Bayt itu lebih menekankan kepada nahnu nara katsiran fuqara ya yatazawwajuna wa nara man kana ghaniyan wa tazawwaju yasbu faqiran. Qal jawab. Nah, ini bagaimana sekarang ini? Kita lihat kebanyakan orang fakir itu yatazawwajun, mereka kawin. Wa nara man kana ghaniyan, dan dia juga melihat orang kaya supaya yatazawwaju dan dia juga kawin. Yasihu fakiran. Tetap juga menjadi fakir. Orang fakir merari tetap fakir masih. Nih, sugih masih merari masih. Nah, bagaimana ini janji Allah yang mengatakan tadi iyakunu fuqara yughnihumullah. Padahal kenyataan di lapangan orang merari masih beri atau fakir masih lebar luwe harta tetap miskin masih. Nah, dia langsung kaya pas balik sebuah langsung kaya dia benar. Nah, ini katanya pada jawab anna hadzal wa'da masyrutan bil masyiah. Masyrutun bil masyiah. Kama fi qouli ta'ala fasawfa yughnihumullah min fadli insya'a. Ini sama seperti firman Allah fasawfa yughnihumullah. Tapi di sini katanya Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Apa wallahu wasi'un alim. Ini apa? Menunjukkan katanya kata-kata walam yaqul wasi'un karim. Tapi Allah mengatakan wa khatamal ayah biqauli wallahu wasi'un alim wa lam yaqul wasi'un karim. Kenapa? Wa hadza yufidu anna Allah Ta'ala ya'lamu maslahata ibadihi fa yabsutu liman yasha' hasba hikmah wal maslahah. Jadi Allah lebih tahu, lebih paham, ya, lebih wikan tentang kita. Jadi ini dari dengan sugih mungkin yang kubur nikmat. Tawa miskin. Ini mun sugih dari dengan bersyukur sehingga terompok kesugihan. Nah, ini sehingga wallahu wasi'un alim, maha mengetahui, bukan dikatakan wasi'un karim. Nah, ini kata Imam As-Sabuni yang menafsirkan ayat ini. Nah, terus kata-kata wal yasta'bil ladzina la yajidun nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih.
Nah, ini mungkin yang kita bahas dalam pernikahan dini ini ya. Masalah warasatillazina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Kita lihat sekarang faktor-faktor tadi, maslahatan tadi ya. Anak yang masih kecil. Ini terutama mama ini kan. Mama. Jadi mau menikah mama masih beri, apakah dengan menikah ini ada perubahan dalam keluarga? Mau sih diatur rumah tangga, belum kan? Apakah bergantung dengan tua? Mun mengaruh dia babalin dengan tua. Dari kan merepotkan po. Laun mun saya lari sande mendang anak. Mesti ya. Jadi anak lu dengan tua jadi pelihara, keberatan po. Dengan tua. Jadi lu faktor-faktor ketiga apa? Maslahat apa? Sedikit kita apa? Mudarat. Boleh. Lalu merak Rasulullah, kan benar kan? Aku dia ada dengan merak Rasulullah kan? Merak Rasulullah SAW, Mbak Aisyah itu dia prioritaskan, karena Aisyah itu masih kecil. Pas lihat merari itu, Aisyah itu masih damak boneka, masih ngubah-ngubah anak-anak kamu. Dia dengan penafsiran, masih beri berarti umur 6 tahun ada yang mengatakan. Nah, tapi ketika dia sudah ada dewasa, sudah balik, maka Rasulullah mengiringi waktu anak-anaknya itu dengan sesuai dengan kadar anak-anaknya. Maka Rasulullah itu kan makanya dilakukan main lari-lari gitu kan. Nah ini apa? Untuk mengiringi apa? Kedewasaannya, terus dikembang-kembangkan kedewasaannya. Nah sehingga di sini ya masalah umur, kata-katanya berapa sebenarnya umur itu sebenarnya patokan kita kalau kita bahas ulama tafsir itu dewasanya ya dilihat harus dulu dewasanya. Nah bisa saja dia masih kecil sudah dewasa, tapi ada yang sudah besar tapi belum dewasa. Nah sehingga di sini ya perlu kita pertimbangkan juga ya makna daripada menikah muda itu. Dia banyak ulama yang berpendapat itu tergantung kedewasaannya dan mampu siap tidak untuk mewujudkan apa istilahnya maqasidus syariah daripada sebuah pernikahan. Nah ini yang kita pandangkan maqasidnya. Dalam maqasidnya kan itu apa ayatnya yang mengatakan itu litaskunu ilaiha. Itu apakah mampu itu membuat seorang yang masih kecil itu sakinah, mawaddah, warahmah itu dan membangun rumah tangga, menghidupi anak-anaknya, mampu tidak seperti itu kalau dengan usia yang seperti itu. Nah ini mungkin yang dipikirkan oleh banyak kalangan sehingga banyak yang berpendapat dan mengadukannya ke pemerintah sehingga pemerintah merespon itu dengan bahkan aturan-aturan undang-undang. Nah seperti itu kan kita kan kalau ada masalah-masalah itu kan dilaporkan dan seterusnya sehingga ada imbal baliknya sebuah produk hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban ketika masyarakatnya itu ada yang komplain dengan masalah-masalah itu ada undang-undangnya yang mengaturnya. Maka penting juga undang-undang itu ya sehingga ya dibutuhkanlah semangat undang-undang itu sebenarnya adalah untuk bagaimana menjaga ya kembali kepada anak yang menikah tadi itu. Yang benar apa tadi yang dikatakan oleh pembahas itu mungkin dari segi reproduksinya mungkin belum siap ya, yang kecil-kecil itu ya, anak itu kan mungkin karena memang saat anak kan mati kadang-kadang kan karena Labarono iman waya yang anak dan seterusnya. Nah ini mungkin sehingga harus kita kayak Pak Kadus ini menjadi bersifat dengan iffah. Wa yastafifil ladzina yajiduna nikahan. Sampai Pak Kadus yughnihumullahu min fadlih. Nah gue mau tunggu kaya Pak Kadus susah berada. Sampai yughnihumullahu min fadlih. Nah ini istilah para ulama bihadil ayat karimah ala butlani nikahil mut'ah. Ini menunjukkan ayat ini juga bahwasanya ayat ini menunjukkan nikah mut'ah. Seandainya nikah mut'ah itu boleh karena memang awal-awal Islam pernah dibolehkan tapi sudah dilarang lagi, maka
akan ada wasiatul ladzina la yajiduna nikahan. Disuruh iffah, disuruh puasa, disuruh apa, jaga diri dan seterusnya kan. Fa ila masati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija dan seterusnya, itu kan berupa alternatif. Malahan disuruh untuk apa? Kawin dengan budak-budak itu kan yang tidak mampu, untuk kawin yang merdeka-merdeka. Seperti itu. Nah ini bentuk apa iffahnya yang harus dilihat di sini, sehingga larangan ini menunjukkan nikah mut'ah itu tidak boleh. Jadi ya pasal ini tadi yang kita bahas KHI-nya pasal 71 tentang perkawinan, ini ada juga pasalnya tentang kompilasi hukum Islam. Terus tadi hukum pemerintah, undang-undang itu juga sudah ada di sini. Bagaimana dengan fatwa ulama ini tentang fatwa MUI ya. Ini ada hukumul hakim ilzamun warfa'ul khilaf. Maka keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai dasar nanti pemerintah di sini diwakili oleh Kementerian Agama tentunya, yang kompeten di sini, yang berkaitan langsung dengan MUI biasanya. Di Indonesia pada sektornya itu ke Kementerian Agama, sehingga ada KUA dan seterusnya. Maka itu keputusan yang diambil adalah ilzamun warfa'ul khilaf. Nah ini kepada para ulama mubalik dai tugas-tugas perkara perkawinan pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dan memenuhi ketentuan yang di atas. Artinya di sini ya kita harus tadi kembali kepada pendapat yang masyhur tadi itu ya, tentang apapun hukum-hukum yang kita bahas. Kita kembali kepada as-sawadul a'zam, pendapat yang jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama. Kalau kita mazhab Syafi'i misalnya, pendapat pada pendapat yang dikuatkan oleh banyak mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Jangan kita ambil pendapat yang syadz. Nah ini mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam materi ini, dua pembahasan ini, sehingga kalau kita simpulkan tadi, pertama adalah pernikahan dini itu secara hukum boleh, tapi menimbang maslahat dan mudaratnya, maka anak dan tua mengatakan ya timbang berzina dan nikah. Lalu ulama pendapat juga kita dilarang mengobati sesuatu dengan dengan racun atau apa yang meracuni orang. Jadi obat itu harus membuat orang itu sehat, bukan memberikan dia masalah lagi dengan obat itu. Kita memberikan dia boleh nikah, tapi akibatnya karena nikah di tadi itu dia menjadi tadi kan terombang-ambing pernikahannya dan seterusnya, sehingga cerai lama-lama cerai karena belum siap dan seterusnya. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan, sehingga kalau melihat ru'iyah barangnya itu, maka ketika bi'akhafihima ya, kita mengambil atau menggunakan yang paling sedikit mudaratnya. Ketika ada dua mudarat yang ketemu, maka maslahatnya ya kita lihat pandang lebih banyak maslahatnya. Sehingga kalau memandang ini ya kita, walaupun tidak ada larangan tentang menikah dini, tapi lebih bagus kita anjurkan untuk tidak menikah sebelum saatnya atau waktunya. Tetapi kalau ada faktor-faktor tadi yang lain-lain mendesak-mendesak ya kepentingan ya tetap dibolehkan secara hukum insyaallah. Terus yang kedua, yang terakhir masalah tadi talak satu, talak tiga jatuh satu, talak tiga jatuh tiga, itu sudah disebutkan tadi. Mayoritas ulama itu mengatakan jatuh tiga, jadi adalah jumhur ulama. Sedangkan yang mengatakan jatuh satu itu kadang qaulun syadz, pendapat yang kurang jamaahnya atau minoritas, sehingga kita disuruh menggunakan alaikum bisawadil aqsam, maka kita harus pegang pendapat yang paling kuat.
Jadi mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya utarakan nanti mungkin boleh jadi di musyawirin ada kesimpulan lain ya bisa ditambahkan nanti ya, dalam kesimpulan ini. Ya, demikianlah tadi kita dengarkan musyawarah sekaligus kesimpulan dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Syafi'i. Maka dengan disampaikannya tadi kesimpulan atau musyawarah dari Tuan Guru kita, maka berakhirlah acara Bashul Masail kita. Tetapi untuk lebih barakahnya acara kita, sebelum kita tutup acara Bashul Masail kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kami minta kepada Al-Ustazuna Haji Hulaimi, kami persilahkan. Berbalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الرازقين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد على ما ترضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موافقا معصوما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita Bashul Masail kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Ini khusus para asatidz yang ada di Fathur Rahman Jeringo, bahwa untuk yang bulan depan insya Allah kita akan kembali lagi pada tanggal 29 supaya cukup 1 bulan ya, jaga jarak 1 bulan yang 29 Februari 20 baru. Arah sana kah? Untuk negara ya arah tanggal. Arah sana sini. Terombo. Lebih sana berbalu.